Baru lewat sedikit dari pukul 6 pagi, ketika aku melangkah keluar dari kabinku yang tenang di pegunungan Adirondack untuk menghirup udara hutan yang segar, dipenuhi aroma pinus dan tanah lembab. Namaku Ethan Reed, dulu seorang jurnalis, sekarang penulis yang sedang berjuang, dan aku bahkan belum sepenuhnya terbangun. Aku keluar dengan mengenakan kemeja flanel lama dan sepatu bot usang, masih setengah mengantuk, memikirkan secangkir kopi kuat yang kubutuhkan untuk memulai hari lain di hutan belantara yang kupilih untuk ketinggali sendirian. Tapi tiba-tiba aku terdiam, seperti disambar petir. Hanya beberapa langkah di depanku berdiri seekor beruang hitam besar. Ia tidak menggeram atau bergerak. Ia hanya berdiri di sana, benar-benar diam, memenuhi teras dengan kehadiran beratnya. Udara terasa pekat, seperti waktu berhenti sejenak. Beruang itu tampak kelelahan. Bulunya yang tebal terlihat kusut dan basah di beberapa bagian, seperti habis bertarung atau menyeret dirinya melalui sungai. Tapi yang benar-benar membuatku terkejut adalah matanya, gelap, berkilau, dan sangat ekspresif. Mereka terlihat hampir seperti mata manusia, dan mata itu penuh dengan air mata. Aku belum pernah melihat hal seperti ini, binatang liar, menangis secara terbuka. Pemandangan itu menyentuhku sangat dalam, menghapus semua naluri takut terhadap makhluk besar yang bisa saja menghabisiku hanya dengan satu pukulan. Saat itulah aku melihatnya. Seekor anak beruang yang tak bernyawa tergantung lembut di rahangnya. Kakinya yang kecil terkulai, kepala miring ke samping, tak ada gerakan sama sekali. Ia tampak seperti mainan rusak di pelukan orang tua yang sedang berduka. Saat itu juga aku mengerti, ini bukan hanya seekor beruang, ia adalah seorang ibu yang patah hati. Sebagian diriku ingin membanting pintu dan lari mengambil senapan yang tergantung di dapurku. Wajar saja jika seseorang panik, kebanyakan orang akan langsung menutup pintu jika ada binatang liar di depan rumah. Tapi ada sesuatu dalam caranya berdiri, dalam kesedihannya yang tenang, dalam rasa tak berdayanya yang membuatku berhenti. Ini tidak terasa seperti bahaya, ini terasa seperti patah hati. Jantungku berdebar kencang, begitu kuat hingga terasa akan meledak. Aku perlahan mundur, mataku terus menatap matanya. Yang mengejutkanku, ia mengikutiku, beberapa langkah pelan dan hati-hati. Lalu, dengan kelembutan yang terasa mustahil untuk makhluk sebesar itu, ia meletakkan anaknya di atas lantai kayu teras. Kemudian ia mundur, duduk di atas kakinya, dan menatapku. Ia tidak berkedip, tidak bergerak, hanya menatap, seperti sedang menunggu sesuatu yang belum bisa kupahami. Segala sesuatu dalam diriku berteriak untuk tidak mendekat, mengingat cerita-cerita peringatan dari petugas hutan, bahaya mendekati beruang. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat yang mendorongku untuk berlutut di depan anak beruang itu, diam di tanah. Ia tampak kecil, hanya sedikit lebih besar dari seekor anjing kecil. Tulang rusuknya menonjol di balik bulunya yang tipis, dan ada darah kering di salah satu telinganya. Ia tampak tak bernyawa, tapi kemudian aku hampir tak percaya, aku melihat gerakan halus di dadanya, tarikan napas, lemah tapi ada. Jika aku tidak memperhatikannya dengan seksama, aku pasti akan melewatkannya. Aku mengangkat kepala dan menatap mata sang induk lagi. Ia belum bergerak, ada sesuatu dalam ekspresinya seperti harapan. Dan tanpa berpikir, aku berkata dengan suara pelan, aku akan lakukan yang aku bisa, aku akan coba menyelamatkannya. Ia tetap di tempatnya, tenang, seolah mengerti. Dengan tangan gemetar, aku membungkus anak beruang kecil itu dengan kemeja flanelku. Aku berjalan perlahan, langkah demi langkah, kembali menuju rumah. Aku sempat mengira ia akan menyerang, mengaum, tapi tidak. Ia hanya duduk di sana, diam, seolah tahu bahwa aku memang ditakdirkan untuk membantu.
Begitu di dalam, aku meletakkan anak beruang itu di sofa dan buru-buru mencari apa saja yang mungkin bisa membantu, handuk, bantalan pemanas, botol air. Aku bergerak lebih karena naluri daripada pengetahuan. Dari jendela, aku masih bisa melihat beruang itu di luar, sosok gelap di kejauhan, matanya terus tertuju ke rumahku, seolah ia tidak pernah berpaling. Anak beruang itu terasa dingin dan lemas di pelukanku, tapi ia belum sepenuhnya pergi. Aku berdiri di tengah ruangan, memeluk tubuh kecil yang rapuh ini, dipenuhi pikiran. Sekarang apa? Bagaimana aku bisa membantunya? Ini tidak terasa seperti pertemuan biasa dengan satwa liar. Ini terasa lebih besar, seperti ada sesuatu yang sengaja diberikan ke dalam tanganku, seperti aku telah dipilih, entah aku siap atau tidak. Aku tidak siap untuk ini, tapi induk beruang itu tampaknya percaya aku bisa. Ia tetap tinggal, ia tidak kabur atau menyerang, ia hanya menunggu dengan tenang di tepi pepohonan, matanya terus memandang ke arah rumahku saat aku mencoba segalanya untuk menyelamatkan anaknya, yang tampaknya berusaha bertahan dengan seluruh kekuatannya. Tapi si kecil itu masih terbaring diam di sofa, terbungkus handuk dan tampak sangat mungil. Aku jatuh berlutut dan dengan lembut menekan dua jari ke tulang rusuknya yang kurus, berharap bisa merasakan detak atau bahkan napas sekecil apapun. Tidak ada. Setidaknya tidak langsung. Aku mendekat lebih dekat, cukup dekat hingga bisa mencium aroma hutan basah dari bulunya, tercampur jejak samar darah yang berbau logam. Lalu aku merasakannya naik sedikit, lalu turun. Sangat lemah tapi ada, dia masih bernapas, dia masih berjuang. Kau masih bersama kami, nak, bisikku. Aku memeluknya lebih erat, masih terbungkus dalam kemejaku, dan bergegas ke ruang belakang. Di sana, aku mengeluarkan pemanas ruangan lama dan menyalakannya. Aku menaikkan suhunya dan menghamparkan semua barang lembut yang bisa kutemukan, selimut, handuk, bantal, berusaha menciptakan sarang kecil yang hangat untuk dia beristirahat. Aku melakukan yang terbaik untuk membuat tempat berlindung hangat bagi anak beruang yang rapuh itu. Napasnya tetap dangkal, dadanya nyaris tak bergerak, dan salah satu kakinya yang belakang tampak kaku, mungkin patah. Darah kering di sekitar telinganya sudah menghitam, melekat pada bulunya. Ini bukan sekadar karena kelelahan atau kedinginan. Dia telah mengalami sesuatu yang serius, sesuatu yang menyakitkan. Dari luar, aku mendengar suara cakaran di tanah. Saat aku mengintip ke jendela, dia masih di sana. Sang induk beruang belum bergerak. Ia duduk diam, seperti patung batu tua. Matanya tetap tertuju pada rumah yang menampung anaknya. Aku meraih ponsel dan menelepon satu-satunya orang yang mungkin tahu harus berbuat apa. Laura Stone, dokter hewan lokal yang biasanya merawat sapi dan kambing, bukan hewan liar. Laura, ini Ethan. Aku butuh bantuan, ada anak beruang di rumahku. Dia terluka parah, ibunya membawanya ke sini dan meninggalkannya di terasku. Dia masih di luar menunggu. Ada keheningan panjang, lalu Laura bertanya, hati-hati, Ethan, kamu minum lagi? Tidak, aku serius. Aku tak punya waktu untuk jelaskan semuanya. Tolong katakan saja apa yang bisa kulakukan untuk membantunya. Ia ragu sejenak, lalu menghela napas dan mulai memberi instruksi. Tetap jaga dia hangat, periksa apakah ada pendarahan, jangan beri makanan padat, hanya cairan dulu. Coba campuran madu dan air hangat, beri setetes demi setetes. Aku akan telepon Kayla. Dia pernah bekerja di rehabilitasi satwa liar. Kami akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, aku buru-buru ke dapur dan menemukan sebotol madu murni lama di lemari. Aku mencampurnya dengan air hangat dan menggunakan alat suntik kalkun, alat terdekat yang kupunya dengan pipet. Aku perlahan membuka mulut kecil anak beruang itu dan meneteskan beberapa tetes cairan.
Awalnya tak ada gerakan, tak ada reaksi, tapi setelah beberapa tetes lagi, lidah kecilnya bergerak, sedikit saja, tapi cukup membuat hatiku melonjak. Itu dia, pikirku. Ayo, kecil, bertahanlah, jangan menyerah padaku. Aku tetap di sisinya selama lebih dari 1 jam, berbicara dengan suara lembut, sesekali bersenandung, dan terkadang bergumam sendiri karena frustrasi, merasa benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Selama itu, sang induk beruang tidak pernah beranjak dari tempatnya di luar. Aku sempat membuka pintu sedikit, hanya untuk mengintip, dan dia perlahan mengangkat kepalanya, menatap mataku, lalu menundukkannya kembali dengan lembut. Gerakan kecil itu, begitu tenang, begitu penuh kepercayaan, masih membekas dalam ingatanku. Aku masih tak habis pikir bagaimana hewan liar bisa mengesampingkan rasa takut dan mempercayakan anaknya pada tangan manusia. Sekitar tengah hari, anak beruang itu menggerakkan kakinya untuk pertama kali. Tidak banyak, hanya sebuah gerakan malas kecil, tapi itu cukup berarti. Aku tertawa, lega, dan baru sadar wajahku basah oleh air mata. Bukan hari ini, pejuang kecil, bisikku. Tidak selama aku di sini. Tapi jauh di dalam hati, aku ketakutan. Aku hanya seorang penulis, bukan dokter hewan, dengan perlengkapan seadanya, selimut, pemanas tua, dan harapan. Tak punya pengalaman, tak punya pelatihan, hanya keinginan besar untuk menolong. Saat itu, kabinku sudah tampak seperti tempat perawatan darurat untuk hewan. Setiap permukaan datar dipenuhi selimut. Handuk-handuk menumpuk di berbagai sudut. Pemanas berdengung maksimal, sementara si anak beruang terbaring melingkar di depannya. Dibungkus seperti bayi baru lahir, dengan satu cakar mungil menyembul dari lipatan kain. Saat itulah aku melihat darah segar. Cakarnya mulai berdarah lagi. Ketika aku melihat lebih dekat, aku melihat lukanya, bukan hanya goresan. Itu tampak seperti bekas gigitan. Area sekitarnya bengkak, merah menyala, jelas terinfeksi. Dan saat itu juga aku tahu, infeksi bisa membunuhnya jauh lebih cepat daripada dingin. Aku mengambil sebotol hidrogen peroksida, jenis yang biasa kupakai untuk luka kecilku sendiri, dan membasahi kain dengannya. Perlahan, aku menekankannya ke luka anak beruang itu. Dia meringis karena perihnya, dan anehnya, itu justru membuatku sedikit lega. Rasa sakit berarti tubuhnya masih merespons, bahwa dia belum menyerah. Terdengar geraman rendah dari luar, dan aku melirik ke jendela. Sang induk beruang belum bergerak. Dia tetap berada di tempat yang sama sejak pagi, diam, besar, tapi matanya mengikuti semua yang terjadi di dalam setiap gerakan sekecil apapun. Aku membuka pintu sedikit dan berkata pelan, dia masih bersama kita, hanya sedikit, tapi dia masih bertahan. Dia tidak mengaum, bahkan tidak bergerak, hanya menghembuskan napas panjang, seolah mengerti semua kata-kataku. Aku melangkah kembali ke dalam dan duduk di lantai di samping anak beruang itu lagi. Aku memberinya lebih banyak campuran madu dan air hangat, dan kali ini lidahnya bergerak lebih sadar, berusaha menjilat tetesan cairan itu. Tidak banyak, tapi itu sebuah kemajuan. Langkah kecil yang penuh harapan. Lalu ponselku berdering, Laura. Kayla pikir kamu sudah gila, katanya. Tapi dia sedang dalam perjalanan membawa perlengkapan. Dia akan sampai dalam beberapa jam. Syukurlah, jawabku. Lukanya berdarah lagi. Kelihatannya seperti bekas gigitan. Aku rasa dia juga mulai demam. Jaga dia tetap hangat, katanya. Terus beri cairan, tapi hati-hati, jangan lakukan gerakan mendadak. Dan apapun yang kamu lakukan, jangan buka pintu itu lebar-lebar. Beruang betina itu mungkin tenang sekarang, tapi itu tak akan bertahan selamanya. Dia benar, rasanya sudah seperti keajaiban bahwa induk beruang itu belum menerobos pintu untuk mengambil anaknya. Fakta bahwa dia belum melakukannya justru membuatku semakin gelisah, karena itu berarti dia percaya padaku, dan aku tak boleh mengecewakannya.
Waktu berlalu lambat, 1 jam, lalu 1 jam lagi. Anak beruang kecil mulai bergerak, mencoba membalikkan tubuhnya, dan aku mendekat sambil berbisik, "Pelan-pelan ya kawan kecil, istirahat saja dulu." Lalu dia mengeluarkan suara, antara rintihan dan geraman, aneh dan pelan seperti mainan tua yang perlahan hidup kembali. Aku membersihkan lukanya lagi dengan hati-hati. Darah mulai berhenti mengalir. Area itu masih bengkak dan tampak sakit, tapi tidak lagi terlihat terlalu berbahaya. Itu memberiku sesuatu untuk kupegang, kemenangan kecil. Di luar, untuk pertama kalinya, sang induk beruang tampak gelisah. Dia mondar-mandir beberapa langkah, seolah bimbang antara tetap tinggal atau kembali ke hutan. Lalu dia kembali duduk di tempat biasanya, tetap mengawasi kabin dengan cermat. Aku menyalakan tungku kayu untuk menambah kehangatan, meskipun ruangan sudah terasa panas dan pengap untukku. Si kecil membutuhkan setiap sedikit panas yang bisa dia dapatkan, jauh lebih banyak dari kebutuhanku akan udara segar. Saat matahari mulai tenggelam, bayangan di ruangan memanjang dan bergeser. Dan kemudian, tepat saat cahaya mulai memudar, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Anak beruang itu membuka satu matanya, hanya satu. Tapi dia menatap langsung padaku, dan dalam tatapan itu tak ada kepanikan, tak ada naluri liar, hanya kesadaran yang tenang. Seperti dia benar-benar melihatku, mengerti aku entah bagaimana. "Kamu tidak sendirian lagi, nak," bisikku. Perasaan lembut menyapu diriku, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan panas ruangan. Dia mengedip sekali, pelan, lalu kembali tertidur. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku percaya dia benar-benar punya peluang untuk bertahan. Bukan kepastian, bukan janji, tapi harapan. Harapan yang tidak kumiliki saat pagi. Itu dimulai saat Laura dan Kayla, sang ahli satwa liar, akhirnya tiba. Langit sudah berwarna jingga. Induk beruang telah mundur ke pepohonan yang lebih dalam, tapi belum pergi jauh. Dia tetap berada di sana, dalam bayangan, diam-diam menjaga kami. "Oh Tuhan, kau tidak mengada-ada," kata Laura begitu melihat anak beruang itu. Kayla tidak membuang waktu. Dia langsung berlutut di samping si kecil dan mulai memeriksanya, penuh ketenangan dan keahlian dari pengalaman yang jelas terlihat. "Ini gigitan dari beruang jantan dewasa," katanya setelah melihat lebih dekat. "Kadang memang terjadi, jantan besar membunuh anak-anak beruang agar induknya kembali masuk masa birahi. Anak ini beruntung, ibunya berhasil menyelamatkannya dan membawanya ke sini. Yang luar biasa, dia membawanya padamu." Ia terdiam sejenak lalu menambahkan, "Mungkin dia sudah lama memperhatikanmu, mencoba memutuskan apakah kamu bisa dipercaya." Gagasan itu membuatku merinding, membayangkan seekor beruang liar mengamatiku, menimbang apakah aku layak dipercaya dengan sesuatu yang begitu penting. Beberapa jam berikutnya, Kayla dan Laura bekerja berdampingan. Mereka membersihkan lukanya dengan benar, memberinya antibiotik, dan perlahan-lahan mengganti cairan yang sangat dibutuhkan tubuhnya. Saat mereka bersiap untuk pergi, napasnya sudah lebih lega dan cakarnya yang terluka telah dibalut dengan perawatan ahli. "Kami tinggalkan obat dan instruksi," kata Kayla sambil memasukkan perlengkapannya ke dalam tas. "Tapi begitu dia cukup kuat, kamu harus melepasnya kembali ke alam. Dia tidak bisa tinggal di sini selamanya, Ethan." Aku mengangguk. Aku tahu dia benar. Tapi itu tak mengubah kenyataan bahwa aku sudah merasa sangat terikat pada anak beruang kecil yang telah berjuang begitu keras hanya untuk bertahan hidup. 2 minggu berikutnya berlalu dalam kabur kemenangan-kemenangan kecil. Setiap hari dia bertambah kuat, lukanya mulai sembuh dan nafsu makannya kembali.
Tak lama kemudian, dia mulai menjelajahi kabin dengan rasa ingin tahu yang semakin besar, mencium, memanjat, mengeksplorasi semuanya seolah dunia ini baru baginya. Akhirnya aku memanggilnya Bruno. Entah kenapa nama itu terasa pas untuknya. Aku tahu seharusnya tidak memberi nama pada hewan liar. Aku tahu aku tidak boleh terlalu terikat pada seseorang yang pada akhirnya harus kembali ke hutan. Tapi semua itu rasanya tidak penting. Induk beruang itu tetap datang setiap hari. Kadang dia mendekat ke kabin, kadang hanya mengamati dari kejauhan, tapi selalu dengan kehadiran yang tenang, waspada, siaga. Aku mulai meninggalkan makanan untuknya. Kadang dia memakannya, kadang tidak. Seperti dia tidak ingin bergantung pada manusia lebih dari yang diperlukan. Lalu suatu sore, tepat saat Bruno mulai berjalan-jalan dengan percaya diri di dalam rumah, bermain, naik ke sofa, menjelajahi setiap sudut, seseorang mengetuk pintu. Itu Deputi Sandra Whitman. "Ethan, aku dengar kamu memelihara anak beruang di rumah," katanya langsung. Berdiri di tempat yang sama di mana, 2 minggu sebelumnya, induknya pertama kali membawanya padaku. Aku tak mencoba berbohong. Aku ceritakan semuanya, dari awal sampai akhir. Dia mendengarkan dalam diam, tangan bersedekap, wajahnya sulit ditebak. Setelah aku selesai, dia menghela napas. "Kamu sangat beruntung tidak ada yang terluka," katanya. Tapi ini bukan hal yang bisa diabaikan. Dinas Satwa Liar sudah tahu, mereka berencana datang 3 hari lagi untuk mengambil anak itu, dan mungkin juga memindahkan induknya. "Aku bisa beri kamu sedikit waktu," tambahnya, "tapi keputusan ada padamu sekarang. Kamu yang harus tentukan apa yang akan terjadi selanjutnya." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di sana menatap Bruno yang meringkuk dalam sarang selimutnya. Dia terlihat damai, terlindungi, dan benar-benar tidak pada tempatnya. Dia memang tidak seharusnya tinggal di dalam rumah, tidak seperti ini. Aku tidak bisa berpura-pura bahwa dia adalah hewan peliharaan. Aku tidak bisa menyangkal dia kesempatan untuk menjadi dirinya yang sebenarnya, seekor beruang liar, bebas berkeliaran di hutan tempat asalnya. Namun, gagasan untuk melepasnya terasa jauh lebih menyakitkan daripada yang kubayangkan. Rasanya seperti mengucapkan selamat tinggal pada bagian dari diriku sendiri. Saat matahari terbit, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan duduk diam menunggu petugas satwa liar mengambil alih, dan aku juga tidak akan menunggu induk beruang itu mengumpulkan keberanian untuk menjemput anaknya. Maka aku dengan hati-hati meletakkan Bruno ke dalam kotak besar, yang bagian dasarnya kulapisi dengan selimut yang sudah akrab baginya. Aku menyelipkan mainan favoritnya, sebuah bola tenis tua, dan sedikit makanan untuk perjalanannya. Lalu aku memasukkan kotak itu ke dalam truk dan mengemudi jauh ke dalam hutan, menuju tempat yang aku yakini berada dekat sarang ibunya. Aku menyetir perlahan, menyusuri jalan setapak yang berliku. Mataku waspada mencari tanda-tanda keberadaan beruang, hingga tiba di sebuah lapangan kecil yang tenang, dikelilingi pohon cemara lebat. Aku menghentikan truk dan turun. Aku membuka kotaknya. Bruno mengedip di bawah sinar matahari dan mengangkat hidungnya, menghirup aroma hutan yang sudah dikenalnya. "Disinilah tempatmu, nak," bisikku pelan. Tenggorokanku terasa sesak saat mengucapkannya. Aku mundur beberapa langkah, memberinya ruang untuk memutuskan sendiri. Ia merangkak keluar dengan perlahan, berhenti sejenak, ragu mengendus udara. Ia menoleh ke arahku, tampak bingung, seperti bertanya kenapa kami ada di sana, apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu terdengar suara, ranting yang patah pelan di bawah langkah berat. Di tepi lapangan berdiri sang induk beruang, mengamati. Dia tampak waspada tapi tidak agresif.
Saat mata kami bertemu, aku melihat ekspresi yang sama seperti pagi pertama, tenang, sadar, menerima. Aku mundur beberapa langkah lagi, memperjelas bahwa aku bukan ancaman, bahwa aku sedang mengembalikan sesuatu yang sejak awal bukan milikku. Bruno berdiri diam, bingung. Dia melihatku, lalu melihat ibunya bolak-balik, terjebak di antara dua dunia, satu penuh kehangatan dan kasih sayang, satunya lagi memanggilnya kembali pada naluri dan kebebasan. Induk beruang itu mengeluarkan suara rendah antara geraman dan dengungan lembut, dan Bruno menoleh ke arahnya. Ia berhenti sejenak, lalu mengambil beberapa langkah ragu, lalu beberapa langkah lagi. Aku merasakan hatiku mengencang saat jarak di antara mereka mengecil, saat naluri dan cinta menarik mereka kembali bersama setelah terpisah karena kekerasan dan takdir. Tepat sebelum mereka menyentuhkan hidung, Bruno tiba-tiba berbalik dan berlari kembali padaku. Ia menekan wajahnya ke lututku, menggesekkan kepalanya dengan lembut, seolah mengucapkan selamat tinggal. Atau mungkin terima kasih, aku takkan pernah benar-benar tahu. Aku berlutut dan membelai bulunya untuk terakhir kalinya, membisikkan kata-kata yang mungkin tak ia pahami, tapi mungkin ia rasakan. Hiduplah, nak, jadilah kuat, kamu akan baik-baik saja. Lalu aku memberinya dorongan lembut ke arah ibunya. Kali ini, dia tidak berhenti. Dia melompat ke arahnya dengan lompatan-lompatan kecil penuh semangat. Induknya mengendusinya dari ujung kepala sampai kaki, perlahan dan menyeluruh, seolah ingin benar-benar yakin bahwa itu memang anaknya, hidup, utuh, dan selamat. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Sang induk beruang mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arahku, dan sesaat saja, hanya sekejap, dia mengangguk kecil. Lalu dia berbalik dan berjalan masuk ke dalam hutan, dengan Bruno mengikutinya di sisinya. Dia menoleh sekali, hanya sekali, sebelum akhirnya menghilang di antara pepohonan untuk selamanya. Aku berdiri di sana cukup lama, dipenuhi rasa kehilangan yang aneh bercampur kedamaian, kekosongan yang sekaligus terasa utuh. Seperti aku baru saja menutup halaman terakhir dari sebuah kisah yang tak pernah kuniatkan untuk kutulis, tapi yang telah mengubah segalanya. Kembali di kabin, keheningan terasa sangat besar, terlalu sunyi. Tak ada lagi suara cakaran kaki kecil di lantai, tak ada lagi dengusan lembut dari bawah perabotan. Aku mengumpulkan selimut, mainan, mangkuk makanan, semua benda kecil yang menandai kehadiran Bruno di sini, dan memasukkannya ke dalam kotak. Aku membawanya ke loteng. Aku tahu aku tak akan membutuhkannya lagi, tapi aku juga tak sanggup benar-benar melepaskannya. Bulan-bulan berlalu dengan tenang. Aku kembali ke rutinitasku, menulis bukuku, menjelajahi hutan, menemukan kedamaian dalam keheningan. Tapi sesekali, terutama saat matahari mulai tenggelam, aku akan berdiri di beranda dengan secangkir teh di tangan dan memandangi tepi hutan, menyadari bahwa di suatu tempat di sana ada seekor anak beruang yang dulu pernah tertidur di sofaku dan meminum madu langsung dari tanganku. Lalu, pada suatu pagi musim gugur yang sejuk, aku melangkah keluar dan melihat sesuatu yang tak biasa di beranda. Setumpuk kecil buah beri liar yang matang diletakkan dengan rapi, hampir seperti persembahan. Tak ada siapa pun di sekitar, tapi aku tak perlu melihat untuk tahu siapa yang meninggalkannya. Aku tersenyum, menatap ke arah hutan. Sekilas bayangan tertangkap oleh mataku, mungkin hanya permainan cahaya, atau mungkin tidak. Mungkin itu mereka, sang induk dan anaknya, masih mengamati, masih mengingat. Sejak hari itu, setiap musim gugur, saat daun berubah menjadi emas dan udara membawa aroma perubahan, aku selalu menemukan hadiah kecil di luar rumah, buah beri, biji pinus, bahkan pernah sebuah batu halus yang mengilap. Seolah seseorang di luar sana masih ingin berkata, "Kami di sini, kami ingat, terima kasih."
Dan aku mulai percaya bahwa momen paling bermakna dalam hidup sering datang tanpa diduga, bahwa beberapa ikatan terkuat muncul ketika kita paling tidak mengharapkannya. Saat aku duduk menulis bukuku, aku sering memikirkan sang induk beruang yang mempercayakan bagian paling rapuh dari dunianya kepadaku. Dan tentang anaknya yang mengajariku bahwa cinta sejati berarti kesiapan untuk melepaskan. Di dunia di mana liar dan jinak tampak seperti dua kutub berlawanan, mereka mengingatkanku bahwa belas kasih melampaui segala batas dan kepercayaan bisa tumbuh di tempat yang tak pernah kita bayangkan, bahkan di antara makhluk yang dulu dipisahkan oleh rasa takut. Kadang pengunjung bertanya tentang patung kecil beruang yang ada di rakku. Biasanya aku hanya bilang itu kenang-kenangan dari waktuku di Adirondacks. Tapi bagiku, itu jauh lebih dari itu. Itu adalah simbol dari minggu-minggu tak terlupakan saat rumahku menjadi tempat perlindungan. Dan aku menjadi, meski hanya sebentar, penjaga bagi sebuah kehidupan yang bukan milikku untuk dimiliki, hanya milikku untuk dilindungi. Sampai tiba waktunya untuk mengembalikannya ke hutan, ke rumah aslinya, dan kepada ibu yang tak pernah berhenti percaya bahwa ia akan kembali.